Selamat pagi anak-anak. Wah, kita bertemu lagi ya. Kita hari ini akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, kita mengucap puji syukur terlebih dahulu pada Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Meskipun kita tidak bisa sekolah minggu di gereja karena ada virus corona, kita tetap bisa sekolah minggu di rumah ya. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbing kami mau sekolah minggu. Tuhan, biarkan kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yakni diambil dari 1 Petrus 3, yakni ayat yang ke-13 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Nah, nanti anak-anak membacanya ya. Nah, Halo teman-teman, nama saya Christian. Saya akan membacakan ayat Alkitab dimulai dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Berita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita duka karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang
menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajis jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ini saya akan bercerita tentang seorang anak yang sangat penakut. Apakah anak-anak pernah merasa takut sekali gitu? Ya, kenapa gitu ya? Kok sampai takut sekali? Nah, ini ada seorang anak namanya Nowo. Dia suka dipanggil Nokut. Karena apa? Dia penakut sekali. Dia takut sama kegelapan. Kalau gelap dia takut. Takut anjing, takut kecoa, takut pokoknya dia banyak sekali yang ditakuti. Nah, ya satu lagi ada yang ditakutin, ya ini dia di sekolahan itu ada geng pemberani. Nah, dia sangat takut sama geng pemberani ini. Ketuanya namanya Bajul. Wah, Bajul itu cocok banget itu, anaknya Bajul, ketua pemberani. Dia suka ngisengin teman-temannya. Nah, makanya si Nowo itu takut karena dia suka diisengin sama si Bajul itu. Waktu itu liburan, sekolahan libur. Lalu ibu guru berkata bahwa sebaiknya kita akan jalan-jalan. Wah, anak-anak senang banget jalan-jalan. Kemana? Mana Bu? Kita akan ke Pulau Dewata. Ngerti nggak Pulau Dewata? Ya, Pulau Dewata adalah Pulau Bali. Ya, disebut Pulau Bali itu Pulau Dewata. Lalu ke Pulau Dewata. Nah, di sana si Nowo itu sekamar sama si Bajul. Waduh, ya gimana ya, orang penakut, takut sama gengnya kok sekamar. Tapi gimana lagi, ya dia diberani-beraniin deh gitu. Lalu si Nowo itu pada saat itu melihat si Bajul mengambil topinya Kristo temennya, ya. Lalu
si Nowo mau ngomong nih sama Kristo, tapi si Bajul melotot dia, awas lo, sampai ngomong. Nah, tapi si Nowo ya udah, dia terus nggak jadi, dia takut. Nah, waktu itu si mereka dengan teman-temannya itu ke pura, namanya Pura Tanah Lot. Nah, ini gambarnya, Pura Tanah Lot. Itu tempat wisata yang bagus sekali. Jadi orang-orang senang ke situ. Nah, ini Pura Tanah Lot. Nih. Nah, tapi sayangnya dari pinggir laut itu ke situ nggak ada jembatan. Terus jembatan yang gandeng itu menyeberangkan itu bapak-bapak di sana, orang Bali. Nah, yang menyeberangkan itu bapak-bapak, ada yang namanya Pak Putu, itu sudah tua dia, tetapi masih kuat dan berani. Nah, si Nowo di dalam hatinya berkata demikian, coba aku itu kuat dan berani seperti bapak-bapak itu ya. Lalu dia berpikir bahwa dia masih muda kok tidak berani. Nah, pada saat itu si Nowo duduk dan dia ada ombak besar. Lalu orang-orang pada ketakutan, demikian pula si Nowo, dia ketakutan. Lalu dipegang sama Pak Putu. Udah, kamu di sini saja. Nanti kalau mau menyeberang nanti saya yang pegang tanganmu. Nah, lalu si Nowo duduk di situ. Nah, nggak taunya si Nowo ngantuk deh. Soalnya anginnya semribit kalau orang Jawa bilang, ya. Anginnya itu sangat sepoi begitu. Nah, karena dia itu bermimpi bahwa ada air besar sekali ombaknya itu. Nah, terus ada anak yang kena air itu, dia menolong. Gak taunya terus malah dia dipegang pundaknya sama orang itu. Terus dia berkata bahwa Pak Putu kok bisa kuat kayak gitu dan pemberani gitu ya. Nah, duduk di sampingnya itu ada anak Tanah Lot itu orang asli di situ. Memang bapak itu pemberani. Lah, kenapa nggak berani kalau memang kita benar? Harusnya kita sebagai orang yang benar, tidak salah, itu berani saja, ya. Jadi nggak usah takut-takut. Wah, di dalam hatinya Nowo, benar juga ya, dia bilang gitu. Nah, setelah itu anak-anak lama-lama si Nowo punya keberanian. Terus dia bilang sama si Bajul, Jul, topinya si Kristo itu dikembalikan loh, jangan kamu umpetin aja. Emangnya kenapa? Ya, kembalikanlah, kasihan si Kristo. Kalau enggak dikembalikan, saya bilangin sama Ibu Guru Yunia Debora. Nah, Ibu Guru Yunia Debora itu yang mengawasi murid-muridnya semua itu, yang pada saat itu ke Pulau Bali itu. Terus si Bajul, bilangin aja. Tapi ternyata
Jul takut juga. Terus topinya Kristo dikembalikan. Nah, sekarang dia nggak mau ngisengin sama teman-temannya, takut juga akhirnya ya. Nah, karena si Noah berani, akhirnya si Bajul ya takut juga gitu. Nah, anak-anak, kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus berani kalau hal itu benar. Jangan sampai kita takut-takut. Kita harus berani. Kita menjadi orang murid Tuhan Yesus itu harus menjadi orang yang benar. Ya, jangan cuma takut-takut saja. Nah, seperti Rasul Petrus itu juga berani, karena Rasul Petrus itu mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Nah, demikian anak-anak, pada saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu menjadi orang yang baik, benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita sudah mampu berserah kepada Tuhan. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa persembahan dan doa untuk pulang. Terima kasih Bapa yang di surga, Engkau telah memberkati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ini kami mengucap syukur, kami mengaturkan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk puji hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kini kami akan pulang Tuhan, setelah kami selesai untuk sekolah minggu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon kesehatan, kekuatan, jauhkan dari segala roh-roh jahat dan kuasa kegelapan. Tuhan juga memberkati orang tua kami semuanya, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kak, pelangi itu indah ya? Betul sekali, bintang-bintang di langit juga bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga